Ini dia namanya ikan uak. Bentuknya ini mirip kayak belut. Ah! Petualangan kali ini membawa saya ke sebuah pulau di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Simelu. Tidak hanya menyimpan kekayaan bahari, Simelu juga memiliki hewan ternak andalan. Mayoritas masyarakat di Desa Sidigo ini pasti punya kerbau buat dijual ya Pak, buat apa lagi? Dipelihara, dimakan juga. Dimakan juga. Tapi yang paling unik nih kalau ada yang mau beli terus mau nangkap kebonya, kita harus nangkapnya pakai alat ini. Semacam lasso tradisional kalau menurut saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meski diternak, kerbau Simelu dibiarkan hidup di alam bebas. Penanda di telingalah yang menjadi bukti siapa pemilik hewan memamah biak ini. Terbiasa hidup di alam liar membuat kerbau-kerbau ini sulit ditangkap. Kita yang ditarik kuat. Stop, tarik. Ini kebonya diem, bukan berarti kita udah berhasil tangkap. Tapi kayaknya dia nunggu kita lengah supaya bisa lari lagi. Ya Pak ya, nunggu kita lengah dia. Nunggu kita lengah. Kuat ini, udah kuat. Meski berbobot mencapai 400 kg, kelincahan dan kecepatan gerak kerbau-kerbau ini tidak bisa dianggap remeh. Saya jadi tertantang untuk menangkapnya sendiri. Susah sekali ya. Coba aku tangkap. Harus nunduk bagian belakang ya. Percobaan kedua, saya mau coba tangkap. Nanti kalau saya di posisi belakang, saya kalah cepat larinya sama Pak Rosmin. Sekarang saya gantian ada di depan. Semoga tangkap ya Pak. Luar biasa, tenaganya menurut saya gak kalah sama kuda. Sama-sama cepat. Selain mencari makan di padang rumput, ada kebiasaan unik dari kerbau-kerbau di daerah Sidigo, Kabupaten Simelu untuk mendapat alternatif pakan. Hari ini saya sama Pak Usman mau jadi gembala kerbau. Kita mau nyari makan di pulau yang ada di belakang sana. Kerbaunya bukan jalan, tapi berenang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjelang tengah hari, biasanya kerbau mulai bergeser mencari makan ke hutan bakau. Meski berbadan besar, kerbau-kerbau ini gesit berenang, melintasi laut menuju pulau tak berpenghuni yang berjarak sekitar 100 meter. Kita udah sampai di tempat kerbaunya cari makan. Mereka menyebar masing-masing di hutan bakau.
Tuh dia. Kalau udah sampai tempat makannya, tadi dari 20 kerbau yang nyampe ke sini langsung pisah semuanya ke tempat makan mereka masing-masing. Itu salah satunya saya nemu. Dan saya nggak boleh berisik sama sekali. Kalau dia dengar suara dikit aja, langsung kabur lagi. Harus pintar-pintar cari jejaknya. Selain rumput, kerbau juga menyukai vegetasi segar yang ada di Pulau Bakau ini. Mereka bisa menghabiskan waktu seharian dan biasanya akan kembali ke perkampungan saat senja. Matahari udah mulai terbenam, satu persatu kerbaunya udah keluar selesai cari makan. Dari 20 kerbau udah keluar 4. Sekarang saya sama Bapak Usman tinggal tunggu semua kerbaunya, habis itu kita giring balik pulang. Sebagian kerbaunya udah berenang balik. Saya mau ikutan berenang sama kerbau. Menggembalakan kerbaunya kembali ke rumah mereka. Terima kasih Pak Usman udah ajak aku jadi gembala kerbau hari ini. Ikut jejak saya, jejak petualang. Medan penuh lumpur menjadi petualangan seru saya kali ini. Sungai Sesayap yang membentang di Kabupaten Tanah Tidung dan Malinau memberi banyak manfaat bagi masyarakat sekitarnya, termasuk warga desa Malinau seberang. Saya sama bapak-bapak lagi berusaha nginjak lumpur sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya. Kita lagi mau cari ikan. Nama ikannya apa, Pak? Ikan uak. Ikan uak ya? Ini dia namanya ikan uak. Bentuknya ini mirip kayak belut, cuma bedanya dia warnanya ya Pak. Warnanya itu dia agak ada coklatnya, ada merahnya, ada kuningnya, terus di tengah-tengah sini ada biru-birunya, jadi warnanya banyak. Meski mirip dengan belut, uak tidak licin sehingga lebih mudah dipegang. Namun, saya harus tetap berhati-hati. Uak ini cara megangnya spesial, jadi harus kita selipin kepalanya di jari-jari karena dia giginya tajam-tajam tuh. Jadi dia sering gigit tangan. Ya, tapi tidak berbicara. Iya, makanya supaya aman gak digigit, mesti dijepit kepalanya. Uak atau Taenioides siratus tergolong ikan air tawar. Namun oleh warga lokal sering disebut belut merah. Uak hidup dan tinggal di liang-liang dalam lumpur. Gelembung-gelembung air yang keluar dari permukaan lumpur merupakan tanda keberadaan uak di dalamnya. Dalam satu lubang udara, bisa terdapat lebih dari 2 lubang persembunyian uak. Nah, ini ciri-cirinya kalau di dalam lubang lumpur itu ada uak ini nih. Ini. Itu cirinya airnya tidak lancar itu. Oh, airnya nggak lancar, jadi dia nggak nyembur. Lancar berarti nggak ada isi. Oke. Nah. Tuh kan, wah, beneran ada. Tebakannya benar. Wah. Wait. Ya masuk. Ya masuk. Nah, hehehe, dapat 2 uak. Nyarinya ini susah-susah gampang. Asal kita tahu spotnya, lubangnya, ciri-cirinya, dia mudah ditemuin dan dia nggak selicin belut. Nguak merupakan aktivitas warga sekitar Sungai Sesayap untuk mencari ikan uak. Nguak tidak bisa dilakukan sembarang waktu, hanya pada saat air sungai surut ketika lumpur terlihat di permukaan. Karena di antara lumpur inilah ikan uak hidup. Nguak membutuhkan kekuatan kaki yang stabil. Jika sudah lelah, maka kami hanya bisa pasrah dengan kaki terperangkap di dalam lumpur.
Cara menangkap uwak dengan membuat lingkaran seperti ini dinamakan kelibung. Observasi. Ada dua cara buat nyari uwak. Yang pertama kita menggali lumpur ke arah air. Yang kedua ini bikin lingkaran, terus injak bareng-bareng. Jadi nanti uwaknya bakal terkepung di tengah-tengah. Kayak gini nih. Udah dapat. Taruh sini berarti ya? Dalam teknik kelibung, jarak antara jejak injakan kaki harus rapat agar uwak terperangkap dalam lingkaran. Ya. Dapat lagi nih, Pak. Pintar. Ternyata lebih gampang dapat kalau saya pas nyarinya pakai teknik uwak kelibung. Karena mungkin ini kerjasamanya terus-menerus ya. Jadi lubangnya ada terus. Makanya dia nggak tahu mau lari kemana. Akhirnya terkepung beneran. Ini nih. Mana Pak tadi? Mana? Kasih gali ini nih. Iya. Iya. Ada lagi. Diinjak-injak di sana, uwaknya lari ke sini. Tapi nggak lolos. Soalnya kita banyak orang. Tos dulu, Pak. Asik. Ya, prajurit sudah berjatuhan. Udah pada capek. Aduh. Tapi uwak yang kita dapetin udah lumayan banyak. Ayo, angkat mana uwaknya? Ini dia. Melimpah hasilnya. Ini cuma dalam waktu 1 jam kita udah berhasil ngumpulin lebih dari 20 uwak. Hari ini Rani mau masak banyak. Yang pertama mau diolah adalah uwaknya dulu. Nama masakannya apa tadi, Bu? Oncom plodo. Sama uwak podos. Oh, syaratnya tadi apa kalau mau nyebut? Moncongnya harus maju ke depan. Oh, oncom plodo sama tumis podos. O-nya harus maju ya? Iya, moncongnya harus maju ke depan. Moncongnya harus maju, soalnya rasanya podos, pedas. Jadi langsung aja kita masak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepala uwak tidak termasuk bagian yang dikonsumsi, jadi harus dibuang. Bagian belakang kepala hingga ekor dipotong-potong, namun tidak sampai terputus, agar dagingnya tidak mudah rusak saat dimasak. Ini sebelum direbus, kita bersihin lagi sekali lagi. Bersihinnya satu-satu dan syaratnya nggak boleh apa, Ibu? Dari ekor, jadi harus dari kepalanya dipegang. Dari kepalanya, satu-satu, terus ditarik. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Bumbu olahan uwak oncom plodo sangat sederhana. Hanya ada 2 bumbu utama, yaitu oncom plodo atau buah asam perengat, serta serai. Nah, ini sekarang lagi masukin bumbu utama buat masak oncom plodo. Namanya asam perengat yang tadi diambil. Ini dia ngeluarin rasa asam alami. Selanjutnya uwak direbus dengan api sedang. Tambahkan garam secukupnya, lalu tunggu sekitar 20 menit hingga matang. Selain oncom plodo, uwak pun bisa dimasak dengan cita rasa pedas. Bawang putih, bawang merah, kemiri serta kunyit ditumbuk halus. Tumis bumbu dengan api kecil lalu masukkan uwak goreng yang sudah dibumbui garam. Punya lebih meresap. Oke. Sudah jadi makanan kita mewah ya Ibu Kus. Buatnya bercucuran keringat semuanya. Selain nasi, masyarakat Malinau juga mengkonsumsi agitawa atau sangrai sagu sebagai sumber karbohidrat. Tulang yang lumayan banyak beradu dengan lidah di mulut. Namun justru ini yang membuat sensasi makan uwak makin terasa seru. Apa rasanya? Podos. Sama. Lomok ini podos. Kalau digabung jadi lomok podos. Enak tapi pedas. Selain menghadirkan rasa asam yang segar, daging buah perengat dalam uwak oncom plodo membuat masakan jadi tidak amis.
that? Ini yang terakhir namanya tadi oncom-pelodo. Bumbunya benar-benar sederhana, bentuknya juga sederhana, rasanya enak banget. Asamnya tuh pas, nggak terlalu asem tapi nggak terlalu tawar. Jadi nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai bumbu macem-macem. Rasanya udah kaya banget di mulut. Kalau Rani sih nggak pernah nemu uwak nih di mana-mana selain di sini. Jadi kalau mau cobain, langsung aja datang ke sini cari Ibu Kus sama Ibu Loki. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, mana ular? Ada ular lagi.